Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Jumpa lagi dengan saya Cunur Salama dalam Sabi Podcast. Wih, Sabi Podcast Podcast. ala-ala. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Dia ini adalah salah satu mahasiswa Winardian Fata Palembang, juga menjabat sebagai Ketua Literasi TBM Taman Baca Menulis TBM Komunitas Arunika Bestari. Dia kali ini juga menjadi konten kreator dan juga salah satu anggota FLP di Palembang. Langsung saja Kak. Boleh. Jadi literasi kita kasih judul ini adalah literasi untuk generasi muda. Apa harapan Kakak untuk literasi ke depan untuk anak muda? Baiklah. Kan sekarang nih di era industri 4.0, seluruh mahasiswa-mahasiswi itu kan banyak yang tidak gemar membaca seperti itu kan. Terutama pada mahasiswa-mahasiswa WIN khususnya yaitu kan, dan lain sebagainya. Anak muda saat ini lebih gemar bermain sosial media ketimbang membaca seperti itu. Dan juga anak milenial kan, kita termasuk anak yang milenial seperti itu kan. Konjungsi anak milenial itu kan lebih senang lah dengan zona nyaman seperti itu daripada dionya berkarya yaitu kan, berarti dan sebagainya yaitu. Nah, jadi harapan Kakak di dunia literasi ini ke depannya kakek anak-anak generasi muda agar lebih peka yaitu untuk generasi milenial ke depan itu agar peka terhadap dunia membaca yaitu. Terutama di tadi kan komunitas TBM. Itu Taman Baca Menulis. Dan notabene anak-anak kecil yang kita lihat di lapangan, notabene itu masih banyak yang bermain daripada membaca. Dan juga kita lihat di jalanan seperti itu kan, banyak anak-anak yang tidak memiliki putus sekolah gitu kan, tidak memiliki sekolah dan lain sebagainya kan. Anak-anak di jalanan seperti di lampu merah itu banyak yaitu. Anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah demi mencari uang seperti itu di jalanan kan. Nah, hal ini kita sebagai seorang generasi muda khususnya kan, kita prihatin melihat generasi-generasi kita ke depannya minim dalam melakukan pendidikan. Hal ini dikarenakan biaya. Padahal notabene itu kan, anak-anak muda itu harusnya didukung melalui beasiswa misalnya kan untuk anak-anak yang tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya di literasi ini semoga anak generasi muda ke depannya dapat berkembang di dalam dunia literasi seperti itu. Tadi agak lupa menjelaskan nama Kak ini adalah Kak Yunizar. Ya. Ya, tadi keslip juga Kak. Mengenai nama dari komunitas. Apa sih Kak? Kenapa dikasih nama Arunika Bestari? Nah, kenapa dikasih nama Arunika Bestari? Arunika itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu, yang berarti cahaya matahari yang terbit dari barat seperti itu. Itu yang berarti Arunika kan. Nah, Bestari itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu orang-orang yang cerdas seperti itu. Orang-orang yang punya berpikir kan, berpikir cerdas yaitu. Nah, jadi Arunika Bestari itu sosok-sosok generasi muda yang memiliki integritas, cerdas, intelektual ke depannya yaitu kan. Karena Indonesia saat ini kan perlu mahasiswa atau generasi muda yang militan yaitu kan. Perlu mahasiswa dan generasi muda yang berintelektual yaitu kan. Tidak hanya di kampus yaitu. Di dunia masyarakat pun kita harus peka seperti itu terhadap lingkungan seperti itu kan. Banyak itu orang-orang tetangga-tetangga kita yang tidak banyak membaca seperti itu kan. Koran aja sekarang media cetak juga sudah jarang kan yaitu kan. Banyak uang buka internet, browsing kan, tengok berita yang viral di Instagram, ada PLG Live gitu kan kalau di Palembang. Nah, itu sudah mempermudah, akan tetapi minat baca untuk generasi muda saat ini kurang minim seperti itu. Dan untuk slogan dari Arunika Bestari itu, kami punya slogan, kalau Arunika itu cek ini, nah kalau Bestari itu cek ini. Nah, jadi Arunika tadi cek ini yola cahaya, yaitu kan cahaya dari diri wong, yaitu kan. Nah, kalau ini nih berarti
dari diri manusia itu dewek, wong itu dewek. Jadi cahaya baru dari diri seorang pemuda itu dewek. Kan ada pepatah mengatakan bahwasanya pemuda itu kan adalah calon-calon emas generasi bangsa seperti itu kan. Kalau tidak ada pemuda, mana mungkin bisa menggantikan golongan tua seperti itu kan. Kalau tidak golongan muda yang maju seperti itu. Kemudian kan Kak, siapa saja sasaran yang ada di sasaran untuk direkrutmen untuk menjadi salah satu anggota dari Taman Baca Menulis Komunitas Arunika Bestari ini kan? Baiklah, kalau untuk targetan ya, untuk rekrutmen ke depan itu nanti kami mau sosialisasi kepada minta bantuan juga kepada Dinas Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan seperti itu kan. Dan berdirinya komunitas ini juga disupport oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan yaitu. Nah, dan juga targetan untuk rekrutmen anak-anak yang ingin kami didik di Taman Menulis Membaca TBM ini ialah anak-anak usia SD seperti itu, SMP, SMA, dan tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa seperti itu kan. Karena peran mahasiswa itu kan sebagai agen of change seperti itu kan, agen perubahan. Jadi tanpa adanya sebuah kakak-kakak yang dari mahasiswa, maka tidak ada yang bisa yang menggerakkan sebuah organisasi itu kan. Tanpa adanya sebuah pemuda, tanpa adanya seorang pemudi, tidak akan terrealisasi yaitu sebuah program kerja maupun sebuah organisasi, komunitas, pemerintahan dan lain sebagainya yaitu kan. Nah, jadi sasaran targetan ke depan yaitu kami ingin membuka taman baca menulis untuk anak-anak pinggiran seperti itu. Oh, bagus sekali Kak. Anak-anak pinggiran yang seperti di lampu-lampu merah yang tidak melakukan pendidikan seperti itu kan, yang putus sekolah dan lain sebagainya, kami ajak bermain nantinya di Taman TPRI atau di Kambang Iwa atau di GOR itu kan. Nah, kami kumpulkan dan kami punya buku-buku seperti itu nantinya ke depan, dan itu disupport oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Kalau untuk sekarang itu anggotanya itu dari mahasiswa atau dari siswa? Ya, kalau untuk sekarang itu baru mahasiswa-mahasiswi sekota Palembang. Jadi tidak hanya UIN, Unsri, PGRI, Bina Dharma, Tridinanti, Universitas Terbuka, Taman Siswa gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak, bukan cuma UIN bae gitu kan, tapi seluruh stakeholder gitu kan, stakeholder yang ada di Kota Palembang ini, terutama mahasiswa. Karena sejatinya seorang mahasiswa itu ialah untuk menjadi agen perubahan gitu kan. Tidak hanya untuk menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, tapi untuk nusa dan bangsa seperti itu. Untuk nusa dan bangsa. Baiklah. Itulah bincang-bincang kita tentang literasi media untuk generasi ke depan dari Kak Yunizar. Oke. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila tidak kurang dalam, karena ini adalah podcast pertama saya. Kami berdua mengucapkan terima kasih Kak sudah mampir di podcast Sabi Podcast. Akhirul kalam, saya Cuk Salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kak. Oke. Makasih ya, dadah.